Oke, jumpa lagi di channel Verisan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara instalasi Android Studio. Pertama-tama kita ketikkan di Google Android Studio, kemudian enter, kemudian kita klik download Android Studio-nya. Oke, sekarang versi Android Studio adalah Iguana. Kalau dulu waktu saya masih mendownload, versinya adalah Giraffe atau jerapah. Sekarang sudah Iguana saja di sini. Artinya Android Studio semakin update, mungkin akan semakin berat bagi pengguna laptop. Jadi sekiranya kalau RAM kita kecil, lebih baik versi yang di bawah Giraffe saja atau jerapah itu, supaya kita bisa untuk belajar untuk Android Studio-nya. Kalau udah versi Iguana seperti ini mungkin akan lebih banyak memakan RAM. Bisa-bisa kipas laptop kalian akan berbunyi jika kita memaksakan Android Studio untuk dipasang ke laptop kalian. Jadi harus RAM-nya besar, kemudian penyimpanannya juga besar, karena nanti ketika kita download Android Studio bukan hanya mendownload aplikasinya saja, tapi kita harus banyak setting dan banyak instalasi di Android Studio. Oleh sebab itu, memang untuk Android Studio ini untuk komputernya harus agak mumpuni sedikit, karena semakin tinggi versinya akan semakin banyak makan RAM dan tempat penyimpanan. Dan ketika di running mungkin akan sedikit lag jika laptop kalian tidak mumpuni atau PC kalian kurang mumpuni. Oke, kita klik saja langsung download. Lalu ada ketetapan di sini, kita setuju saja karena kita juga ingin mendownloadnya kan. Lalu kita klik oke, kita tunggu sampai selesai, baru kita ke langkah selanjutnya. Oke, kita sudah berhasil mendownloadnya. Ukurannya sangat besar sekali, 1 giga lebih. Dan ini harus butuh koneksi yang bagus supaya tidak terputus. Oke, kita klik untuk langkah selanjutnya. Oke, setelah kita klik yes, kemudian akan muncul tahapan seperti ini. Lalu kita klik next. Kemudian next. Maka di sini kita pilih di mana tempat kita akan menyimpan Android Studio-nya. Ini terserah kalian di mana. Kalau saya sih lebih ke di D saja, lebih enak. Biar nggak susah nanti kita mencarinya. Kita buat folder baru. Tapi ini terserah kalian ya. Kalau lebih mudah sih di C saja. Tapi asal di C itu cukup memorinya untuk menyimpan Android Studio-nya, karena cukup lumayan besar, nanti bisa saja beranak pinak di dalam satu aplikasi ini. Kemudian setelah itu next, kemudian install. Maka kita akan menunggu beberapa saat untuk sampai instalasinya berhasil. Kemudian setelah komplit, kita klik next. Baru setelah itu finish. Maka kita akan menu pertama kali Android Studio-nya. Sabar. Lalu di sini ada pilihannya, apakah kita akan mengambil instalasi yang pernah sebelumnya atau tidak usah mengimpornya. Karena kita masih baru di sini, tidak usah mengimpor settingannya saja, langsung saja oke. Oke, nanti ada perintah seperti ini, apakah Google bisa mengambil data untuk mengimprove
Android Studio-nya. Terserah kalian. Send apa don't send-nya. Oke. Tunggu, kemudian di sini ada tulisan welcome. Ini ada pertama kali beranda Android Studio, kemudian kita next. Apakah kita akan mengcustom atau standar? Standar saja, karena kita anggap saja baru pertama kali belajar Android Studio, jadi klik standar saja. Kemudian di sini ada beberapa yang harus mesti kita install. Oke, kemudian next. Oke. Ini accept-kan saja semua. Ini accept-kan saja semua. Ini juga accept-kan saja semua. Kemudian sebentar, ada lagi tidak? Tidak ada lagi. Finish. Maka kita akan menunggu untuk mendownload lagi. Jadi sediakan paket kalian, karena banyak sekali yang harus di-download di Android Studio ini. Pastikan sinyal, paket, dan jaringan internet kalian, serta yang penting adalah memori di komputer kalian cukup untuk instalasi Android Studio. Oke, kita tunggu, namun kita skip aja ini supaya kalian tidak lama melihat video downloadan ini. Oke, setelah sekian purnama kita menunggu downloadnya selesai, kira-kira ada setengah jam. Kemudian kita setelah selesai klik finish. Oke, di sini nanti sudah ada berandanya di sini, welcome to Android Studio. Apakah kita akan membuat project baru, mengambil project baru, atau more action di sini, import bisa. Sebentar. Kalau saya lebih suka tema yang terang. Oke, karena biar enak dilihat, tapi terserah kalian. Semua itu kalian suka tema yang mana, itu terserah kalian. Sekali lagi. Kemudian kita akan mendownload SDK Manager-nya dulu. Oke, karena di sini yang paling besar adalah 34, maka kita download yang 34-nya. Kemudian apply. Apakah kalian akan download SDK-nya seperti ini? Oke. Oke, kembali menunggu. Sembari menunggu, kita klik background saja biar nanti dia di belakang untuk instalasinya. Kemudian ada beberapa yang harus kita download di sini. Ini sudah kita download. NDK-nya. API simulator. Kalau bisa kita download semua, kita download semua. Kalau tidak, kita cicil aja satu persatu. Kalau yang ini nggak usah lah dulu untuk sementara. Kemudian Tools 35 Android SDK build Tools 35 nggak usah lah, karena kita nggak pakai juga kan. Kemudian apply. Oke. Maka banyak sekali yang harus di-download dan kita harus tunggu semuanya sampai selesai. Oleh sebab itu kita pause dulu ya. Oh iya, lupa, ini kita download, kita centang aja, kita download aja. Oke, apply aja. Kemudian boleh kita sambil tunggu dengan background, boleh kalian mau download yang lainnya juga boleh. Nah, ini sudah, berarti yang lain tinggal menunggu updatean yang lainnya. Kalau sudah, nanti ada centang di sini. Oke.
Kalau kalian mau download vanilla creamnya tidak masalah. Cuman karena di sini 34 batasan yang bagusnya ya 34 ini kita download. Oke. Oh iya, jika dia tidak mau menginstal, kadang memang agak error, jadi kita ulangi lagi. Kalau memang tidak bisa, berarti ya versi ini tidak support. Oke, karena harus diulang berapa kali baru bisa kadangnya. Oke, berarti kalau sudah tercentang semua kayak gini, artinya sudah selesai. Oke, yang lainnya coba kita cek dulu apakah masih ada yang harus perlu diinstal. Nah, ini toolnya sudah kita install. Kemudian kalau sudah semuanya, klik OK. Lalu pluginnya jangan lupa. Nanti kita misalnya kita perlukan di sini adalah atau Kotlin. Maka kita harus install beberapa yang penting-penting untuk support Kotlin-nya. Sebentar, kalau sudah di restart. Bentar. Oke, tunggu. Gimana? Oke. Flutternya install aja. Pokoknya yang penting-penting kita install. JetBrains ini. Oke. Di sini bisa kalian baca sendiri deskripsinya. Kenapa harus menginstal yang ini? Gradle-nya sudah diinstal, yang penting Gradle-nya. Kemudian restart ID lagi, IDE-nya lagi. Oke, kita tunggu lagi. Kalau masih lama macet, oke, sudah keluar ininya, iguananya. Aduh, sebentar. Lambang terbaru dari Android Studio adalah iguana, keren sekali. Dengar-dengar sudah ada fitur semacam ChatGPT-nya, cuman kita belum cek karena saya juga masih baru install sepertinya. Kalau sudah nanti saya buat ke video selanjutnya. Oke, pluginnya udah selesai. Apalagi ya kira-kira yang bagus untuk di-download? Customnya, ini customnya terserah kalian mau warna apa. Sinkron dengan OS juga bisa, atau IDE-nya di sini kalian rubah fontnya berapa, adjust colornya, menyesuaikan colornya terserah kalian. Di sini bisa pakai Kmap-nya pakai Visual Studio bisa, atau Windows terserah kalian. Oke. Selanjutnya kita akan mensinkronkan Java ke Android Studio. Karena ini sekalian aja. Oke, untuk bahasa Java agar bisa running di Android Studio, pertama-tama kita harus mendownload SDK-nya dan JRE-nya.
Apa itu SDK dari Java? Adalah Software Development Kit-nya. Sedangkan JRE adalah Java Runtime Environment-nya. Cara downloadnya gampang, kita cari saja di sini. Klik saja. Klik saja di sini Java JDK download kemudian enter. Oke, di sini nanti kita bisa download. Klik saja. Di sini Java SDK-nya sudah 22 versinya. Wow, sangat banyak sekali. Di sini kita bisa pilih kita berguna apa, Linux, Mac, atau Windows. Karena di sini kita pakai sistem Windows, maka kita klik Windows. Kemudian di sini terserah kalian mau pakai apa, pakai zip atau exe. Kalau saya sih pakai exe aja ya. Oke. Kita sambil menunggu hasil downloadan selesai, kita klik JRE, install JRE-nya. Oke, akhirnya ketemu juga di java.com English garis miring download. Kemudian kita akan mengarahkan ke sini. Kemudian klik aja download Java. Nanti saya kirim aja linknya ke bawah. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Ketika sudah selesai, kita klik. Kemudian kita klik sebentar. Oke. Kemudian yes. Bentar, karena kita terlalu banyak klik tadi. Oke, akan ada tampilan untuk mendownload SDK-nya. Kita klik next. Nah, di sini untuk jadi perhatian kita, kita jangan lupa di mana tempat kita menginstal Java-nya. Perlu dicatat. Kita jangan lupa di mana kita menginstal SDK Java-nya. Di sini di folder C program file Java garis miring JDK 22. Kalau kalian mau rubah tidak apa-apa, tapi kalau bisa seputaran C saja untuk SDK-nya atau JDK-nya ini. Kemudian klik next. Maka kita akan tunggu sebentar. Oke. Klik aja next step. Coba. Oh, tidak usah. Ini nggak usah. Oke, langsung close. Kemudian kita sebentar, sabar. JRE-nya kita pasang. Ini baru tahap keduanya. Nanti ada tahap terakhirnya untuk environment. Kita akan ke environment-nya untuk settingannya. Setting variabelnya. Oke, kita install. Sabar, memang sedikit lama.
Men-setting ini bisa satu harian. Close. Oke. Oke, untuk setting environment-nya tinggal gampang sekali. Tinggal ketik environment. Kemudian nanti muncul ini. Kita klik kayak gini. Lalu kita klik new. Nah, di sini nanti buat di sini Java spasi home, bukan spasi, underscore home. Kemudian browse saja yang bawah ini directory di mana tempat kita menyimpan Java tadi SDK-nya. Kemudian kita klik C, program file Java, kemudian JDK, baru kita klik OK. Nah, seperti ini nanti dia munculnya. Lalu ketika ini sudah diisi Java Home, kemudian OK, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Baru langkah selanjutnya adalah kita memastikan bahwa ketika kita running aplikasi pertama kita berhasil. Setelah selesai men-setting environment-nya, kemudian kita akan tester apakah Java itu sudah berfungsi dengan baik di Android Studio. Caranya dengan klik new project, empty activity, kemudian next, kemudian nama aplikasinya kita buat tester aja, tester. Sebentar. Tester, kemudian kita buat folder di mana saja terserah, tidak mesti harus sama dengan ini. Kalau saya buat di folder download saja biar enak menghapusnya nanti. Kemudian kita buat baru foldernya, terserah kalian, tapi namanya kalau saya adalah tester. Ingat, terserah kalian menaruh di mana foldernya. Yang penting kalian buat folder baru dengan nama tester, kemudian OK. Lalu di sini kita isi Java karena kita akan ngetes Java. Kemudian API-nya 34. Tapi ini khusus untuk yang komputernya yang bisa untuk running ke 34 karena sangat berat sekali. Kalau seandainya kalian mau turunin tidak masalah. Cuman biasanya kalau di 34 ini sudah ada fitur yang lengkap. Kalau kita hanya baru belajar dasar-dasarnya, kita API yang bawah saja. Kemudian finish. Terus yang perlu diperhatikan adalah ketika mendownload Gradle-nya yang harus diperhatikan, pertama security guard-nya di Windows dinonaktifkan terlebih dahulu agar ketika mendownload dari untuk download Gradle-nya tidak ada hambatan. Biasanya nanti akan ada error di situ. Kemudian biasanya ketika terjadi error ada notifikasinya di sini. Misalnya di sini saya mendownload 2 JDK yang sama. Cara menggantinya nanti dikasih tahu di sini adalah select Gradle JDK location. Nah, nanti ada di sini. Tinggal kita rubah saja mana yang kita setting tadi adalah Java Home. Nanti ada pilihannya di sini. Java Home atau di mana. Intinya kita pilih yang dua-dua. Nah, JDK yang dua-dua yang tadi kita download, kemudian klik OK. Sehingga kembali scanningnya lagi. Sebentar. Nah, kita klik yang
ada palunya di sini. Fungsinya apa? Untuk melihat di mana tingkat keberhasilannya. Kalau belum, di sini nanti ada tulisannya reload Gradle project sampai berhasil, sampai dia tanda centang hijau seperti ini. Kalau sudah berhasil dan tidak ada kendala lagi, maka hal yang selanjutnya adalah kita mengaktifkan device manager-nya. Device manager ini berhasil diaktifkan ketika kita tadi berhasil memilih plugin-pluginnya tadi dan setting yang di awal tadi. Kemudian kita klik segitiga untuk start atau memulai device-nya. Kalau awal-awal mula, dia memang agak sedikit lama, bahkan agak sempat error, dan itu tergantung dari komputer kita sebetulnya. Jadi harap sabar. Nah, ketika sudah masuk ke menu ini, lalu ini juga sudah berhasil, yang menandakan indikasi berhasil tidaknya adalah ketika tidak ada lagi pesan di sini, dan ketika di sini sudah masuk ke Android tulisannya. Kalau pertama-tama tulisannya project seperti ini, kemudian kalau sudah berhasil Android seperti ini. Tidak masalah tampilannya, kita mau yang project atau yang Android, tapi indikasi untuk dia berhasilnya seperti itu biasanya. Baru setelah itu kita run. Tapi sebelum run, karena JDK-nya baru download, kita harus mensinkron dulu segala perubahannya. Dan tunggu sampai berhasil Gradle-nya disusun aplikasi ini. Memang kelihatannya sepertinya memang harus rajin mendownload sesuatu kalau di aplikasi Android Studio ini. Jadi sediakan internet dengan kuota yang cukup lumayan. Apalagi kalau pertama-tama kita baru setting-setting seperti ini. Sepertinya akan sangat lama, nanti saya skip saja. Oke, ketika sudah berhasil, maka di sini akan ada tulisan build successful in 50 second atau berapa second, tergantung dari sininya. Yang penting ada tulisan build successful-nya. Kemudian indikator suksesnya setelah disinkron adalah di sini tombol hijaunya segitiganya bisa kita pencet. Artinya segitiga ini apa? Ini adalah tombol run-nya. Kalau ketika kita ingin merunning program, kita harus mengklikkan ini. Coba kita tes. Oke. Jika berhasil, maka tidak ada hambatan atau info yang mengatakan bahwa di sini tidak sukses atau ada kendala-kendala. Tunggu dulu. Jika berhasil, nanti di sini akan muncul di emulatornya. Maka akan ada tulisan install successful finish. Oke, ketika sudah muncul putih-putih seperti ini dan ada tulisan hello world-nya, ini menandakan sudah berhasil. Sebentar ya, kita oke, kita buat lebih besar. Oke, ini adalah tester bahwa Java sudah berhasil disinkronkan ke Android Studio dan siap pakai. Mungkin ada kendala-kendala itu nanti. Dan ini adalah Hello World untuk program Java. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini.
untuk instalasi Android Studio dan program Java ke dalam Android Studio. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Jangan kapok untuk menonton dan terus sama-sama kita belajar untuk menjadi seorang programmer. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.